Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zidane dari Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Samarinda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak alias Chandra ME. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Penjajahan Barat atas Kedudukan Islam dan Perjuangan Negara-negara Islam. Terlebih dahulu saya bacakan latar belakangnya. Latar belakangnya adalah periode modern dalam sejarah Islam bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Pada periode ini mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan itu paling tidak muncul karena dua hal. Hal pertama yaitu timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan reformasi kedua. Pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Pada masa ini juga, masyarakat Muslim bersentuhan langsung dengan kultur Barat, khususnya dalam bidang teknologi, juga masalah kultur, sehingga membangkitkan kembali spirit untuk menggelorakan semangat Islam di mana sebelumnya terasa melemah. Di samping itu, pada masa modern ini juga munculnya spirit kebangsaan pada negara-negara Muslim untuk melawan hegemoni dan invasi kolonial. Menurut Nukolis Masjid, meskipun masa modern ini adalah tahap kelanjutan penduduk kota negara-negara Muslim, tetapi orang Islam jugalah yang sangat sengsara di masa ini. Penyebabnya adalah: pertama, hal yang bersifat psikologis, di mana kaum Muslim selama ini merasa sebagai masyarakat yang lebih hebat, tetapi kemudian ternyata bangsa lain lebih unggul dalam segala bidang dibandingkan mereka. Yang kedua, sebagai mana yang diketahui bahwa terdapat konflik yang cukup lama antara dunia Islam dan dunia Kristen yang tertentu saja menimbulkan trauma sendiri. Yang ketiga ialah jika dilihat dari wilayahnya, ternyata secara geografis negara Islam berdekatan dan bersambungan dengan Eropa, hingga memicu dua sebab sebelumnya. Munculnya semangat Islam tersebut
setidaknya dilatar belakangi oleh dua sebab. Pertama, para ulama menyadari banyaknya ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menyebabkan kemunduran bagi Islam seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kedua, munculnya kesadaran dari para tokoh Islam yang pernah belajar dan mengecam atau setidaknya bersentuhan dengan Barat agar umat Islam menjadi kekuatan penyeimbang bagi kemajuan Barat di berbagai bidang. Akan tetapi, setelah jatuhnya 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan, kerajaan Mughal yang dihancurkan oleh Inggris, dan kerajaan Turki Utsmani. Namun yang terakhir ini pun terus mengalami kemunduran sehingga ia dijuluki sebagai The Sixth Man of Europe, orang sakit Eropa, hingga menyebabkan Eropa mudah untuk menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Akibatnya mereka menjadi bertambah maju. Akhirnya dengan mudah Napoleon Bonaparte berhasil menduduki Mesir pada tahun 1789 Masehi sebagai salah satu pusat Islam yang terpenting. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana Renaissance di Eropa. Yang kedua, bagaimana penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. Yang ketiga, bagaimana kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Yang keempat, bagaimana bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Yang kelima, bagaimana kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan. Tujuan makalah ini adalah 1. Mengetahui Renaissance di Eropa. Yang kedua, mengetahui penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengetahui kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Yang keempat, mengetahui bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan timbulnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Yang kelima, mengetahui kemerdekaan negara-negara Islam di penjajahan. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu penjajahan Barat atas kedudukan Islam dan perjuangan negara-negara Islam. Yang pertama, A. Renaissance di Eropa. Setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Hadapan pada tahun 1498 Masehi, benua Amerika dan kepulauan Hindia segera jatuh ke bawah kekuasaan Eropa. Perekonomian bangsa-bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka baginya. Penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin memantapkan kemajuan mereka pula. Negeri-negeri Islam pertama kali jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri yang jauh dari kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Negeri-negeri Islam yang pertama dapat dikuasai Barat itu adalah negeri-negeri Islam di Asia Tenggara di anak benua India. B. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara.
Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi di Semenanjung Malaya yang strategis dan merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudra Pasai. Ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan dagang. Spanyol berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Maguindano, Kesultanan Buayan, dan Kesultanan Sulu. Akhir abad ke-16 Masehi, giliran Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis yang datang ke Asia Tenggara. Akan tetapi, dua negara yang disebut terakhir tidak berhasil menjajah di Asia Tenggara dan hanya untuk berdagang. Belanda datang tahun 1595 Masehi dan dengan segera dapat memonopoli perdagangan di Kepulauan Nusantara. Sementara itu, setelah Inggris datang ke Asia Tenggara, ia segera menjadi kekuatan yang cukup dominan, menyaingi kekuatan Belanda. Kekuasaan Inggris menancap menguasai seluruh Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama di awal abad ke-19. C. Kemunduran Kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuatkan Kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Akan tetapi, nama besar Turki Utsmani masih membuat Eropa Barat segan untuk menyerang atau mengalahkan wilayah-wilayah, termasuk daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam ini, termasuk daerah-daerah yang berada di Eropa Timur. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dan dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membuka mata Barat bahwa kerajaan Utsmani berulang kali mendapat serangan besar dari Barat. Meskipun demikian, usaha-usaha pembaruan itu bukan saja gagal menahan kemunduran kerajaan Turki Utsmani yang terus mengalami kemerosotan, tetapi juga tidak membawakan hasil yang diharapkan. Penyebab kegagalan itu terutama adalah kelemahan raja-raja Utsmani karena wewenangnya sudah jauh menurun. Di samping itu, keuangan negara yang terus mengalami kebangkrutan juga karena ulama dan tentara Yenisari yang sejak abad ke-7 Masehi sejak abad ke-17 Masehi menguasai suasana politik dalam kerajaan Utsmani serta menolak usaha pembaruan itu. D. Bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan timbulnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaruan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung: pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Yang pertama seperti gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab 170 sampai 1787 Masehi di Arabia, Syekh Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Sedangkan yang kedua tercermin dalam pengiriman pada pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir,
ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu, pengetahuan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya Barat ke dalam bahasa Islam. Kemerdekaan negara-negara Islam dari perjanjian. Munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama buat umat Islam dalam perjuangan untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik Barat. Negara berkedudukan mayoritas Muslim yang pertama kali berhasil memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Islam kedua yang merdeka dari penjajahan Inggris adalah Pakistan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947. Demikianlah satu persatu negeri-negeri Islam memerdekakan diri dari perjanjian. Bahkan di antaranya baru mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun terakhir, seperti negara-negara Islam yang dulunya bersatu dalam Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan pada tahun 1992, dan Bosnia memerdekakan diri dari Yugoslavia juga pada tahun 1992. Namun pada saat ini masih ada umat Islam yang berhak mendapatkan otonomi sendiri, atau paling tidak menjadi penguasa atas masyarakat mereka sendiri. Dan kesimpulan dari makalah ini adalah, pertama, setelah bangsa Eropa mengalami revolusi industri dan ditemukannya mesin uap, maka sejak itulah mereka mengalami kemajuan yang pesat demi satu negeri Islam jatuh ke tangan Eropa. Yang kedua, mulai awal abad ke-17, satu persatu negeri-negeri Islam jatuh ke tangan para penjajahan seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Portugis, dan lain-lain. Yang ketiga, kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Penetrasi Barat ke pusat dunia Islam di Timur Tengah terutama dilakukan oleh Inggris dan Prancis. Yang keempat, usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaruan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung: pemurnian ajaran Islam dari ajaran Barat dan pengiriman mahasiswa untuk belajar ke negeri-negeri Islam di Eropa. Munculnya gagasan-gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik Barat. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.